Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 13 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai manajemen sumber daya manusia. Adapun dari kelompok 13 yaitu yang pertama ada Rizal Firmansyah, Nur Melisa, dan saya sendiri Nur Zafika Samsul, dan juga Rizky Mustafa. Baik, untuk itu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing kelompok yang sudah ada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, di mana apa yang bisa pemerintah Indonesia lakukan untuk membuat SDM Indonesia dalam waktu dekat berjalan menuju SDM Jepang. Pemerintah Indonesia dapat fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan keterampilan teknologi, dan promosi inovasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sejajar dengan standar Jepang. Pelibatan sektor swasta dan kerjasama internasional juga dapat mempercepat transformasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Mansanim 399 akan menjawab pertanyaan dari Siva Salsabil dengan NIM 733. Bagaimana cara terbaik menurut kelompok Anda untuk perusahaan Indonesia yang ingin sukses melakukan ekspansi ke Jepang dalam adaptasi budaya organisasi Jepang pada SDM-nya yang jelas jauh berbeda dengan budaya organisasi Indonesia? Yang pertama yaitu studi mendalam tentang budaya organisasi Jepang, memahami nilai-nilai, norma, dan tata kelola bisnis yang khas di perusahaan Jepang, meneliti struktur hierarki, gaya kepemimpinan, dan komunikasi di perusahaan Jepang, memberikan pelatihan budaya Jepang kepada karyawan termasuk etika bisnis, cara berkomunikasi, dan tata krama di lingkungan kerja Jepang, memfasilitasi pelatihan bahasa Jepang untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih baik, merekrut personal lokal yang sudah memahami budaya dan lingkungan bisnis Jepang, membantu tim manajemen yang terdiri dari anggota lokal dan ekspatriat untuk menciptakan keseimbangan dalam perspektif dan pengalaman, mengembangkan kemitraan dengan perusahaan lokal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik bisnis lokal, membangun jaringan bisnis dan dukungan dari pihak-pihak terkait di Jepang, menyesuaikan kebijakan perusahaan tersebut termasuk kebijakan kerja, evaluasi karyawan, dan pengembangan karir agar sesuai dengan norma budaya Jepang, menerapkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan konsensus dalam pengambilan keputusan, menyesuaikan kebijakan kesejahteraan karyawan dengan standar Jepang, termasuk dukungan untuk keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, mendorong budaya inovasi dan perbaikan terus-menerus yang umumnya diterapkan di perusahaan Jepang, mendukung sikap proaktif terhadap perubahan dan peningkatan, mendorong keterlibatan aktif dan komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan, mengadopsi praktik penghargaan dan pengakuan yang sesuai dengan budaya kerja Jepang. Menggabungkan elemen-elemen ini dapat membantu perusahaan Indonesia berintegrasi dengan lebih mulus ke dalam lingkungan bisnis dan budaya organisasi Jepang. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, di mana pertanyaannya bagaimana manajemen sumber daya manusia dapat mendukung pengembangan karir dan juga keterampilan seorang karyawan. Manajemen sumber daya manusia dapat mendukung pengembangan karir dan keterampilan karyawan melalui program pelatihan, mentoring, dan rencana pengembangan individu. Pemberian umpan baik konstruktif, promosi berbasis kinerja, dan fleksibilitas dalam beban kerja juga menjadi faktor penting dalam memberikan dukungan ini. Baik, halo. Saya Nur Zafika Samsul akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari saudara Iqbal Fahmi. Adapun pertanyaannya yaitu, menurut kelompok Anda, apa saja tantangan dan peluang dalam sumber daya manusia Jepang dan Indonesia, dan apakah keduanya memiliki kesinambungan? Baik, dalam tantangan dalam sumber daya manusia Jepang melibatkan penuaan penduduk, kurangnya mobilitas pekerja muda, dan tekanan pada sistem pekerjaan tradisional. Kemudian di Indonesia tantangan termasuk ketidaksetaraan pendidikan dan kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dan tuntutan pasar. Kemudian peluang SDM Jepang terletak pada pengembangan inovasi, teknologi, dan peningkatan produktivitas melalui
pekerja yang berpengalaman. Di Indonesia, potensi terletak pada bonus demografi dengan populasi muda, sumber daya alam, dan peningkatan keterampilan melalui pendidikan. Kemudian, kesinambungan antara keduanya dapat terjadi melalui kerjasama ekonomi, pertukaran keterampilan, transfer teknologi yang dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing negara antara Jepang dan Indonesia. Baik, lanjut pertanyaan dari kelompok 5, yaitu bagaimana pendapat Anda sebagai pemimpin perusahaan dalam pengelolaan yang tepat ketika seseorang pemimpin tim atau divisi dari Jepang bergabung di perusahaan Indonesia yang mempercayai budaya manajemen sumber daya manusia Jepang dan menerapkannya di perusahaan Anda? Menurut saya, menilai dan memahami kebijakan budaya manajemen sumber daya manusia dari Jepang akan diterapkan di perusahaan Indonesia adalah langkah positif untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Saya akan memberikan dukungan dan memberi arahan kepada pemimpin tim divisi dari Jepang untuk berkomunikasi secara efektif dan dengan tim lokal, memahami dinamika budaya di Indonesia, dan mengintegrasikan aspek relevan dari budaya sumber daya manusia Jepang tanpa mengorbankan nilai lokalnya. Kemudian selain itu memfasilitasi pelatihan lintas budaya dan menciptakan ruang untuk dialog terbuka dapat membantu memperkuat hubungan anggota tim, menciptakan sinergi dan meningkatkan kinerja bersama. Penting juga untuk menjaga keseimbangan antara menerapkan praktik terbaik dari Jepang dan memahami konteks lokal agar organisasi dapat tumbuh secara berkelanjutan, dan kemudian kerjasama antar tim mau itu dari Jepang dan Indonesia saling mensupport satu sama lain. Jawab pertanyaan dari NIM 023 Aldila Adriana, bagaimana perusahaan multinasional yang ada di Indonesia dan Jepang dapat mengelola diversitas budaya dalam tim atau organisasi mereka? Jawabannya yaitu pendidikan budaya, memberikan pelatihan budaya kepada anggota tim untuk memahami perbedaan budaya dan meningkatkan saling pengertian. Yang kedua yaitu tim beragam, membentuk tim yang beragam budaya untuk mempromosikan kolaborasi dan pemahaman antara anggota tim. Yang ketiga yaitu komitmen pemimpin, mendorong pemimpin untuk memimpin dengan contoh dalam menerima dan menghargai keberagaman. Yang keempat yaitu bahasa dan komunikasi, menyediakan sumber daya untuk membantu anggota tim memahami dan berkomunikasi melalui bahasa yang berbeda. Yang kelima yaitu kesadaran kultural, membangun kesadaran kultural dalam organisasi untuk memastikan bahwa keberagaman diakui sebagai kekuatan bukan hambatan. Menerapkan kebijakan yang mendukung keberagaman termasuk kebijakan fleksibilitas kerja dan layanan dukungan, memastikan bahwa setiap anggota tim merasa dihargai dan diberi kesempatan yang setara dalam pengembangan karir, mengadakan acara dan kegiatan yang melibatkan seluruh tim untuk mempererat hubungan dan membangun pemahaman, menyediakan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya, memastikan pemahaman yang mendalam tentang konteks bisnis lokal di setiap negara untuk memahami kebiasaan dan norma setempat. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan memastikan bahwa keberagaman budaya menjadi kekuatan positif dalam pencapaian tujuan bersama. Baik, kemudian lanjut ada pertanyaan dari kelompok 7, yaitu dari saudara Marcelino Bagaskara Utama, yaitu dengan pertanyaan jelaskan bagaimana memaksimalkan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja SDM di perusahaan Jepang maupun Indonesia. Jadi, untuk memaksimalkan fungsi manajemen sumber daya manusia, pengelolaan kinerja SDM di perusahaan Jepang dan Indonesia penting untuk memahami bahwa pengintegrasian budaya lokal harus sesuai dengan apa yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian, pengembangan keterampilan pada karyawan. Berfokus pada pengembangan ini, keterampilan dan pelatihan di Jepang ini dapat melibatkan pendekatan berbasis senioritas, sementara di Indonesia, penekanan pada keterampilan teknis dan kepemimpinan yang inklusif mungkin lebih relevan. Ada sistem pada evaluasi kinerja yang jelas, jadi implementasi sistem evaluasi kinerja yang transparan dan adil dengan memberikan umpan yang konstruktif
hal ini dapat memotivasi di kedua lingkungan kerja. Kemudian ada komunikasi yang efektif. Fasilitas komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada tim dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan keduanya. Kemudian ada pada penggunaan teknologi. Jadi, manfaat teknologi untuk mendukung proses manajemen sumber daya manusia seperti platform HR digital untuk mempermudah manajemen data dari data karyawan dan pengelolaan kinerjanya. Nah, melalui kombinasi ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan budaya saing di kedua negara. Dari pertanyaan dari Ahmad Muhaimin Usman dengan NIM 755 dari kelompok 8. Pertanyaannya yaitu seperti yang kita ketahui, negara maju seperti Jepang memiliki ekspektasi tinggi pada setiap masyarakatnya sehingga SDM mereka lebih unggul dibandingkan banyak negara lain. Bagaimana sekelompok Anda melihat SDM yang ada di Indonesia? Apakah besar kemungkinan bisa menjadi SDM unggul seperti negara Jepang? Mohon berikan tanggapannya. Yang pertama yaitu investasi dalam pendidikan. Meningkatkan investasi dan fokus pada pendidikan berkualitas dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM Indonesia. Yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia yang efektif dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan terampil. Yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan. Pemberdayaan dengan peningkatan keterampilan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri dapat memperkuat SDM Indonesia. Yang keempat yaitu inovasi dan kreativitas. Fokus pada inovasi dan kreativitas dapat memperkaya kapabilitas SDM Indonesia, memungkinkan mereka bersaing secara global dengan negara Jepang. Yang kelima yaitu meningkatkan infrastruktur teknologi. Perkembangan infrastruktur teknologi dapat mempercepat akses pendidikan dan meningkatkan keterampilan teknologi masyarakat. Akan menjawab pertanyaan dari Danur Maulana NIM 754 dari kelompok 9. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok Anda lebih prefer mana antara pemimpin dari Jepang atau pemimpin dari Indonesia, dan apakah ada perbedaan yang signifikan dari gaya pemimpin mereka? Yaitu kepemimpinan Jepang cenderung menekankan konsensus dan kerja tim, menghargai hierarki dan norma-norma sosial. Pemimpin lebih sering terlibat dalam pekerjaan operasional dan memberikan perhatian besar terhadap detail. Penekanan pada nilai-nilai seperti kehormatan, kesetiaan, dan tanggung jawab kolektif. Untuk kepemimpinan Indonesianya yaitu lebih mendukung gaya kepemimpinan partisipatif dan demokratis, menghargai hubungan interpersonal dan kebersamaan. Pemimpin mungkin lebih terbuka terhadap pendekatan yang lebih santai dan tidak formal. Keputusan seringkali melibatkan diskusi lebih luas dan musyawarah. Perbedaan ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan dalam budaya, norma sosial, dan sejarah masing-masing negara. Menjawab pertanyaan dari Altaf Ahdan NIM 720 dari kelompok 10. Apa kebijakan pelatihan dan pengembangan yang umum dari perusahaan Jepang untuk meningkatkan keterampilan karyawan? On the job training, pendidikan dan pelatihan langsung di tempat kerja, pemantauan dan pembimbingan oleh rekan kerja atau atasan. Kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pengalaman di berbagai departemen atau fungsi, meningkatkan pemahaman komprehensif mereka terhadap operasional perusahaan. Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis yang spesifik untuk pekerjaan mereka, fokus pada pengembangan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan, mengerjakan prinsip-prinsip Kaizen untuk meningkatkan proses secara berkelanjutan, mendorong partisipasi aktif karyawan dalam meningkatkan efisiensi. Program pengembangan untuk calon-calon pemimpin di dalam perusahaan, pendidikan mengenai gaya kepemimpinan Jepang yang berorientasi pada konsensus, mendorong karyawan untuk melanjutkan pendidikan mereka, menyediakan dukungan finansial atau waktu khusus untuk studi, kursus bahasa Jepang atau bahasa asing lainnya, terutama jika karyawan bekerja di lingkungan internasional. Program untuk meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan kerja, kesehatan di tempat kerja, sesuai evaluasi kinerja teratur dengan perencanaan pengembangan pribadi, umpan balik konstruktif untuk membantu karyawan berkembang, pemanfaatan platform digital dan e-learning untuk menyediakan materi pelatihan, mendukung akses pelatihan secara fleksibel.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11, di mana pertanyaannya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dan persamaan SDM Jepang dan Indonesia? Perbedaan dan persamaan yang sangat terlihat antara Jepang dan Indonesia dipengaruhi oleh faktor budaya, pendidikan, ekonomi, dan kebijakan ketenagakerjaan di masing-masing negara. Yang pertama ada budaya. Di Jepang, budaya Jepang yang terorganisir, disiplin, dan cenderung menghargai kerja keras dapat mempengaruhi karakteristik SDM. Konsep lifetime employment di Jepang juga mempengaruhi loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Di Indonesia, budaya Indonesia yang lebih fleksibel dan cenderung memiliki pendekatan yang lebih santai dalam lingkungan kerja dapat menciptakan perbedaan dalam pola kerja dan keterlibatan karyawan. Yang kedua, pendidikan. Di Jepang, sistem pendidikan yang sangat terstruktur dan menekankan pada keahlian teknis dapat menciptakan SDM dengan keterampilan khusus yang tinggi. Di Indonesia, sistem pendidikan yang mungkin lebih bervariasi dapat menciptakan SDM dengan latar belakang dan keterampilan yang beragam. Yang ketiga ada ekonomi. Di Jepang, ekonomi keberlanjutan yang tinggi dan fokus pada inovasi teknologi dapat menciptakan kebutuhan akan SDM yang akan memiliki keterampilan tinggi dan adaptabilitas. Di Indonesia, ekonomi yang mungkin lebih bervariasi dan tergantung pada sektor-sektor seperti pertanian, industri, dan jasa yang mempengaruhi jenis SDM yang dibutuhkan. Yang keempat ada kebijakan ketenagakerjaan. Di Jepang, kebijakan ketenagakerjaan termasuk sistem pensiun dan perlindungan pekerja dapat mempengaruhi motivasi dan kestabilan kerja. Di Indonesia, kebijakan ketenagakerjaan yang mungkin lebih dinamis dan tergantung pada regulasi dapat menciptakan perbedaan dalam kondisi kerja. Yang kelima ada teknologi dan inovasi. Di Jepang, fokus pada teknologi tinggi dan inovasi dapat menciptakan kebutuhan akan SDM dengan keterampilan teknis yang tinggi. Di Indonesia, tingkat adopsi teknologi dan inovasi yang mungkin berbeda dapat menciptakan perbedaan dalam kemampuan SDM menghadapi perubahan teknologi. Perbedaan dan persamaan ini bersifat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor lainnya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 14 dari saudara Reza Widianingrum, yaitu apakah ada perbedaan dalam pendekatan pengelolaan kinerja sumber daya manusia Jepang dan Indonesia, dan jika ada, apa perbedaan dari keduanya, yaitu perbedaan dalam pendekatan pengelolaan kinerja sumber daya manusia antara Indonesia dan Jepang, yaitu yang pertama ada budaya kerja dan hierarki. Di Jepang sendiri, budaya kerja cenderung sangat hierarki dengan penekanan pada senioritas. Keputusan seringkali dibuat oleh manajer tingkat atas dan kerjasama tim sangat dihargai. Kemudian di Indonesia, pendekatan bisa lebih egaliter atau dengan komunikasi yang lebih terbuka dan keputusan melibatkan lebih banyak partisipan di seluruh tim. Kemudian yang kedua ada evaluasi kinerja. Jepang memiliki lebih mempertimbangkan faktor seperti loyalitas, tanggung jawab, dan kontribusi jangka panjang dalam evaluasi kinerja. Di Indonesia sendiri, fokusnya mungkin lebih pada hasil kinerja dan terukur dan dengan pencapaian targetnya. Penting untuk diingat bahwa praktik-praktik ini dapat bervariasi di setiap perusahaan dan dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perubahan budaya dan kebijakan di setiap negara, baik itu Jepang maupun Indonesia. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.